duka, tapi juga penuh makna Bapak Ibu. Karena lewat pengorbanannya Bapak Ibu, umat Kristen yang percaya ada harapan baru, ada pengampunan dan kehidupan kekal. Mari pagi ini kita datang kepada Tuhan. Pagi ini Tuhan sudah memenangkan kita. Di tengah kesibukan kita Bapak Ibu, kita
hadapan. Tapi kami percaya melalui penyaliban-Mu Tuhan, Engkau bisa mengampuni setiap apa yang kami boleh lakukan. Terima kasih Bapa atas pengampunan yang Kau beri dalam setiap kami. Terima kasih. Juga ampuni kami Tuhan setiap kali, seringkali kami mengabaikan Engkau Tuhan. Ampuni kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Pagi ini Bapa, kami mau bermazmur bagi nama-Mu Tuhan. Kami mau bersuka cita di dalam-Mu. Kami percaya Kau hadir menguasai hati pikiran kami, agar apa yang kami lakukan senantiasa perkenankan hati Allah. Terima kasih Bapa. Kami akan awali ibadah ini, awal, pertengahan hingga akhirnya hanya kami serahkan di dalam tangan kasih-Mu yang penuh kuasa, Tuhan kami Yesus Kristus. Haleluya, amin. Amin. Persilakan duduk Bapak Ibu. Salam Bapak Ibu. Puji Tuhan, kita bangga pagi ini punya Allah yang selalu mengasihi di setiap kehidupan kita ya. Dia rela mengorbankan hidupnya hanya demi Bapak Ibu dan saya. Puji Tuhan, mari pagi ini kita sama-sama bermazmur bagi Tuhan. Senantiasa kita pujikan dengan satu pujian, Dia mati bagiku. Sekali lagi Bapak Ibu kami undang bangkit berdiri.
pujian dengan satu pujian tiada berkesudahan kasih Tuhan. Kita bersyukur punya Tuhan yang selalu baik, ya. Dia senantiasa, kebaikannya tidak akan pernah terbatas, Bapak Ibu. Kita tidak akan pernah menyelami hati Tuhan. Ya, yang penting kita adalah umat Tuhan yang selalu dimenangkan. Haleluya. Di sini kami memberikan kesempatan Bapak Ibu untuk memuji Tuhan. Dari ibu-ibu, silakan.
Tuhan, senantiasa Tuhan memberkati kaum ibu. Puji Tuhan, di sini juga kami berikan kepada kaum pria. Puji Tuhan, diberkatilah Bapak. Puji Tuhan. Di sini kita juga akan mendengarkan pujian dari pemuda. Kami persilakan.
senantiasa memberkati Kamuda Mudi. Puji Tuhan, di sini kami akan mendengarkan pujian dari kelompok per kelompok. Kami panggil dari kelompok Gloria. Monggo. Puji Tuhan. Tuhan senantiasa juga memberkati kelompok Gloria. Di sini kita akan panggil dari kelompok Hosana. Monggo.
senantiasa memberkati kelompok usaha. Di sini kami juga kita akan memanggil dari kelompok Eklesia, monggo Bapak.
Tuhan juga memberkati kelompok eklesia. Di sini mungkin masih ada yang ingin memuji Tuhan, Bapak Ibu. Kalau tidak ada, mari kita persembahkan kurban untuk kemuliaan nama Tuhan. Kita pujikan, aku diberkati. Aku
pagi kami anak-anak-Mu mempersiapkan hati kami masing-masing untuk menerima taburan kebenaran firman-Mu. Tetapi terlebih dahulu Tuhanku, sucikan seantero hidup kami. Biarlah firman-Mu benar-benar tertanam di setiap kami. Bapa akan juga serahkan hamba-Mu yang akan membentangkan kebenaran firman-Mu. Engkau urapi dengan kuasa Roh Kudus-Mu ya Bapa, sehingga firman boleh disampaikan dengan penuh leluasa. Yang menyampaikan dan yang menerima pada saat ini sama-sama diberkati Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa. Kami siap membuka hati kami dan kami siap menyambut firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Haleluya. Shalom Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Ya, puji Tuhan. Kita pada pagi ini bertemu kembali dalam kasih Kristus, di mana kita sebagai anak-anak Allah, pagi ini kita telah memperingati hari kematian Tuhan Yesus Kristus, tepat pada hari Jumat Agung ya Bapak Ibu ya. Jadi Jumat Agung itu bukan hanya sebuah momentum di mana kita selalu memperingatinya setiap tahun Bapak Ibu, tetapi ini memiliki arti yang sangat mendalam, yang menentukan antara hidup dan mati daripada manusia, gitu ya. Jadi menentukan hidup dan matinya kita sebagai manusia. Karena apa? Ketika setelah kehidupan saat ini, itu adalah ada kehidupan setelah kematian, yaitu kehidupan bersama Bapa di surga. Tetapi ada juga sebuah kematian, yaitu kematian kekal. Oleh karenanya pagi ini sebagai anak Allah yang mengasihi Tuhan dengan segenap hati, kita akan melihat dalam kitab 2 Korintus pasal yang kelima, ayat yang ke-15 sampai ayat yang ke-21. 2 Korintus 5 ayat yang ke-15 sampai ayat yang ke-21. Ya, Bapak Ibu sudah menemukan semuanya? Saya akan bacakan bagi kita semuanya dalam kitab 2 Korintus pasal yang kelima ayat yang ke-15. Dan Kristus telah mati untuk semua orang, supaya mereka yang hidup tidak lagi hidup untuk dirinya sendiri, tetapi untuk Dia yang telah mati dan telah bangkitkan untuk mereka. Ayat yang berikutnya, ayat yang ke-16. Sebab itu kami tidak lagi menilai seorang juga pun menurut ukuran manusia. Dan jika kami pernah menilai Kristus menurut ukuran manusia, sekarang kami tidak lagi menilainya demikian. Jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Dan semuanya ini dari Allah, yang dengan perantaraan Kristus telah mendamaikan kita dengan dirinya, dan yang telah mempercayakan pelayanan pendamaian itu kepada kami. Sebab Allah mendamaikan dunia dengan dirinya oleh Kristus, dengan tidak memperhitungkan pelanggaran mereka. Ia telah mempercayakan berita pendamaian itu kepada kami. Jadi kami ini adalah utusan-utusan Kristus, seakan-akan Allah menasihati kamu dengan perantaraan kami. Dalam nama Kristus kami meminta kepadamu, berilah dirimu didamaikan dengan Allah. Ayat 21. Dia yang tidak mengenal dosa telah dibuatnya menjadi berdosa karena kita, supaya dalam Dia kita dibenarkan oleh Allah. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, ini merupakan surat Rasul Paulus kepada orang Korintus yang kedua, di mana dia ingin menyatakan, Paulus ingin memberitahukan bahwa Paulus tahu bagaimana dia berterima kasih. Paulus benar-benar paham arti daripada sebuah pengampunan. Karena sebelum dia menjadi pelayan Kristus, Paulus ini adalah budaknya dosa. Dia menganiaya umat Allah, ya. Orang-orang yang sedang sembahyang, orang-orang yang sedang beribadah, mereka aniaya. Kenapa dia menjelaskan semuanya ini? Karena dia benar-benar memahami arti dari sebuah pengampunan. Pengampunan tanpa pengorbanan memang sia-sia.
Jadi kalau kita tadi membaca ayat yang ke-15, dan Kristus telah mati untuk semua orang, supaya mereka yang hidup tidak lagi hidup untuk dirinya sendiri. Hidup ini memang milik kita, tetapi di dalam firman Tuhan mengatakan bahwa supaya mereka yang hidup yang telah ditebus itu tidak lagi hidup menurut dirinya sendiri atau untuk dirinya sendiri, tetapi untuk Dia, untuk Kristus yang telah mati dan telah dibangkitkan untuk mereka. Paulus menghimbau, Paulus mengajar, Paulus menasehati orang-orang Korintus melalui suratnya yang kedua, supaya orang-orang Korintus ini boleh benar-benar merasakan apa yang dirasakan oleh Paulus ini, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Jadi momen daripada Jumat Agung atau penyaliban Tuhan Yesus, di mana Kristus telah mati, itu bukan hanya sekedar seremonial, tetapi bahkan ketika kita meminum dan memakan roti dan anggur perjamuan kudus, di sana dikatakan bahwa biarlah ini menjadi peringatan akan aku. Peringatan apa, Bapak Ibu? Peringatan akan kematian dan kebangkitan Tuhan. Gitu. Jadi saat kita makan roti dan minum anggur, ini adalah firman-Nya. Ketika kita makan roti dan anggur perjamuan kudus, sejatinya kita telah mengikuti apa yang menjadi kehendak Tuhan. Kalau kita belajar di ayat yang ke-15, tentu saja salah satu kehendak Tuhan adalah kita tidak hidup untuk diri kita sendiri. Kita hidup untuk Tuhan. Apa yang kita kerjakan dulunya memang tujuan untuk menyenangkan diri kita, tetapi ketika kita sudah di dalam Kristus, kita sudah didamaikan, kita sudah ditebus, kita tidak lagi hidup untuk diri kita sendiri. Kita tidak lagi bekerja untuk diri kita sendiri, tetapi segala apa yang kita lakukan itu juga untuk Dia. Amin. Untuk Tuhan. Makanya ketika kita mengerjakan segala sesuatu, jangan lagi ada perasaan menggerutu, mengeluh, benar gak? Berbantah-bantahan. Mungkin kita merasa bahwa percuma aku mengerjakan sesuatu ini untuk menyenangkan Dia, itu untuk menyenangkan itu. Seolah-olah aku ini menjadi sapi perahnya, seolah-olah aku ini menjadi orang suruh-suruhannya. Tetapi ketika kita ada di dalam Kristus, kita tidak lagi mengerjakan semuanya itu untuk diri sendiri atau bahkan untuk orang lain, tetapi terlebih lagi itu kita kerjakan untuk Tuhan kita yang telah mengasihi kita. Dia mati dan bahkan Dia bangkit bagi kita semuanya. Lalu apa yang Paulus tularkan melalui kesaksian hidupnya, apa yang Paulus bawa untuk diceritakan kepada orang-orang Korintus, di ayat yang ke-16 dia dikatakan bahwa sebab itu kami tidak lagi menilai seseorang juga pun menurut ukuran manusia. Kalau manusia itu menilai itu kan berdasarkan standar masing-masing. Setiap individu ini memiliki standar yang berbeda, Bapak Ibu, dalam mengukur, dalam menilai, dalam memberikan sebuah opini kepada saudaranya. Ada yang bilang bahwa suatu misal Bapak Jokowi itu baik dari sudut pandang orang-orang yang merasakan kebaikannya. Tetapi ada orang yang juga mengatakan bahwa Bapak Jokowi itu tidak baik menurut sudut pandang orang yang tidak merasakan dari kebaikannya. Artinya ketika kita melihat sebuah penilaian dari seseorang, itu adalah menurut pribadi. Tapi Paulus di sini dikatakan sebab itu kami tidak lagi menilai seorang juga pun menurut ukuran manusia. Dan jika kami pernah menilai Kristus menurut ukuran manusia, sekarang kami tidak lagi menilainya demikian. Jadi apa yang menjadi patokan, apa yang menjadi dasar Paulus untuk menilai? Dasarnya adalah kasih.
Dasarnya adalah kasih. Kenapa dikatakan kasih? Di situ nggak ditulis kasih. Dasarnya Paulus, dia tahu arti daripada diampuni itu, Bapak Ibu. Karena kasih itu memberikan pengampunan. Benar gak Bapak Ibu? Kasih itu memberikan pengampunan. Dia tahu, dia sadar. Oleh karenanya di ayat 16 dia katakan, dia tidak lagi menilai seseorang juga menurut ukuran manusia. Kalau dulu melihat manusia beribadah kepada Kristus, oh ini jahat, ini merusak reputasi keagamaan, ini merugikan warga Yahudi. Bener gak? Karena orang-orang yang mengikut Kristus ini, mereka sudah hidup tidak sesuai dengan hukum Taurat menurut mereka. Paulus tahu benar, paham benar itu hukum Taurat. Dalam hal apa? Yang pertama, dalam hukum Taurat orang harus benar-benar mentaati imam mereka. Ya, bahkan ketika orang dulu belum memahami bahwa keselamatan adalah kasih karunia, zamannya Martin Luther itu, Bapak Ibu, dikasih Tuhan sebagai reformasi gereja, bapak reformasi gereja. Dulu keselamatan itu diperjualbelikan. Orang kalau mau diampuni dosanya dia mesti bayar. Gereja dijadikan tempat bisnis. Gereja dijadikan tempat untuk mencari keuntungan. Kalau kita ngomong sekarang gereja, dulu kita ngomongnya bait Allah. Gereja dijadikan apa? Sumber mencari kekayaan, mata uang. Orang-orang Yunani harus ditukar jadi mata uangnya Roma, supaya mereka boleh datang ke tempat kudus, mereka boleh berdoa meminta ampun akan semua pelanggarnya. Sehingga Bapak Ibu melihat kisah di mana Yesus ngamuk di bait Allah, kayak gitu. Karena dari zaman Yesusnya pun kita melihat itu sebelum, jadi setelah Yesus itu ada yang namanya Martin Luther ini, Bapak Ibu. Yesus marah di bait Allah karena untuk jual beli ini. Tetapi zamannya Martin Luther juga sama. Dia menjadi bapak reformasi bahwa keselamatan itu adalah kasih karunia. Dia gembar-gemborkan itu, sehingga disebut bapak-bapak gereja. Ini adalah kesalahan masa lalu yang tidak seharusnya diulang di masa kini. Kalau hari ini masih ada mungkin Bapak Ibu pendeta atau gembala atau para pemimpin gereja yang masih membuat sebuah keputusan atau membuat regulasi peribadatan, kalau mau diampuni mesti Jumat Agung ikut, baru itu boleh ikut nanti perjamuan kudus hari Minggu, gitu kan, sambil bawa apa kayak gitu kan, something gitu. Kalau enggak, wah kamu berarti enggak mengasihi Tuhan. Ya benar, memang kasih tanpa pengorbanan itu omong kosong, tapi tuntutannya berbeda. Haleluya. Benar nggak? Kasih itu tanpa pengorbanan kosong nggak Bapak Ibu kira-kira? Kosong kan? Kalau ada suami atau istri ngomong sama keluarga, aku mengasihimu tapi tidak pernah mengorbankan apa-apa, itu omong kosong Bapak Ibu. Jadi kasih itu selalu berkorban. Kenapa orang tidak mudah marah? Karena dia tahu mengasihi. Apakah dia tidak merasakan sakit? Merasakan, tetapi dia apa? Mengasihi. Firman Tuhan berkata, kasih itu menutupi segala sesuatu, Bapak Ibu, termasuk apa? Rasa sakit di dalam hati, dilecehkan, ya, difitnah, ya, didiskriminasi dan sebagainya. Makanya Paulus benar-benar paham dia sebenarnya nggak layak diampuni. Bahkan dalam perjalanannya ketika dia menjadi buta waktu itu, dia sudah berpikir bahwa sudah nggak ada harapan lagi, yang sudah terlalu berdosa Tuhan, sehingga dia mesti dituntut. Kalau kita mengambil kesimpulan secara alkitabiah, secara iman, sebenarnya Tuhan itu juga ingin menyatakan kepada Paulus bahwa aku bisa melakukan apapun, bahkan membuat kamu jadi buta, dan sesungguhnya kamu memang buta akan kebenaran gitu.
Sehingga dengan perantaraan Roh Kudus, Paulus ini ngikut. Dia mau aja, dia mau menunduk. Karena kalau kita mau berbalik dari jalan yang sesat kepada kebenaran, itu gak gampang. Kita harus melalui yang namanya proses seperti Paulus. Ketika dia mau ikut Tuhan, ngikut suara Tuhan, mungkin tiba-tiba Tuhan datang, Tuhan lakukan sesuatu. Mungkin dibuatnya kita menjadi buta, dibuatnya kita menjadi sakit, dibuatnya kita menjadi menderita. Tetapi kalau kita masih dengar-dengaran suara Tuhan, ada pimpinan dan pertolongan. Amin. Ada pimpinan dan pertolongan. Kematiannya bukan sekedar seremonial, bukan untuk gaya-gayaan. Kalau teman saya yang non-Kristen ngomong setiap tahun Yesusmu mati, iya, bukan mati, tapi kita ini sedang memperingati kematiannya yang sudah terjadi beribu-ribu tahun, dan dia bangkit, saya katakan. Dia bangkit. Makanya kita memiliki alasan untuk berserah penuh kepada Dia. Karena dijelaskan kembali di ayat yang ke-17, Bapak Ibu. Di dalam ayat yang ke-17, di sana dikatakan demikian. Jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Setiap kita, Bapak Ibu semua yang hadir di tempat ini, mungkin saudara-saudara kita pun yang tidak bisa hadir, siapapun yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu dan sesungguhnya yang baru sudah datang. Kita tidak hanya direnovasi sama Tuhan. Kalau seandainya bodi mobil penyok itu diamplas, didempul, dicat, enggak gitu. Tetapi benar direstorasi keseluruhan, Bapak Ibu. Kita diganti dengan hal yang baru. Amin. Karena dikatakan ia adalah ciptaan baru, nggak ditempel, nggak diketok, nggak diapa, nggak dielus, tapi dijadikan baru. Makanya dalam firman-Nya, Yesus selalu ketika dia sudah mau menyembuhkan atau berkata kepada orang yang disembuhkannya, Yesus kata, tahirkanlah dirimu. Menjadi tahir, karena itu menyentuh tubuhnya, jiwanya, dan rohnya. Gitu. Tahir, keseluruhan. Kita dijadikan ciptaan baru. Baru dalam hal pola pikir kita, baru dalam hal apa? Kehidupan kita, gaya hidup kita, baru dalam hal kasih. Dulu mungkin kita nggak tahu arti mengasihi. Dulu tahunya kita menuntut kasih. Dulu mungkin kita nggak tahu arti daripada apa? Melayani, maunya dilayani terus, maunya dilayani, dikasih servis yang baik, maunya terus dielus-elus, maunya terus disanjung-sanjung, maunya terus disayang-sayang. Itu bukan ciptaan baru yang lemah, tetapi kita dijadikan ciptaan baru yang lebih kuat dari sebelumnya. Amin. Dulu kita suka baperan, ya, suka loro latihan, suka dendaman, tapi hari ini dijadikan ciptaan baru, ciptaan yang lebih kuat, lebih sempurna karena kematian dan kebangkitan Dia. Amin. Jadi kita itu bukan ciptaan yang cemen. Sekarang kalau dulu bolone masih, bolone Gibran, bolone sopo ae Bapak Ibu. Saiki awake dhewe bolone Tuhan. Nah, gitu ya. Kalau bukan karena Tuhan, artinya semuanya hanya oleh karena kasih karunia. Karena apa Bapak Ibu? Karena apa? Kita telah menjadikan Yesus sebagai tumbal kita. Di ayat yang ke-21 dikatakan demikian, Dia yang tidak mengenal dosa telah dibuatnya menjadi dosa karena siapa? Kita menumbalkan Yesus. Arti tumbal tahu Bapak Ibu? Ganti. Biasanya orang-orang kalau buat tumbal itu mau meminta pesugihan, itu bikin tumbal. Ya, ada yang bilang pager
menumbalkan supaya dapat gantinya. Omah ditumbali cek opo buh Bapak Ibu. Cek akeh matine ya. Kebon ditumbali. Kalau tumbal-tumbal itu yang sering dipakai omah kan biasanya ayam, cuma kayak gitu aja. Tapi Bapak Ibu lihat semua tumbal itu pasti ada korban darah, bener kan? Ada darah yang dikeluarkan. Itu Bapak Ibu. Ada korban darah karena itu mengikat Bapak Ibu. Hati-hati. Kalau kita suka itu hati-hati. Jadi tumbal dengan dasar darah itu mengikat Bapak Ibu. Itu sebuah perjanjian yang dimaterai, kuat, legalisir. Iya kan? Iya. Dulu mungkin kita pelakunya, mungkin bapak-bapak yang sudah usia di atas 50-60 tahun hari ini dulu, waduh saya memang kerjanya itu. Tapi hari ini kita dibuat menjadi ciptaan baru. Amin. Yang lama sudah berlalu dan sesungguhnya yang baru sudah datang. Oleh karena itu kita diberikan kesempatan oleh Tuhan untuk menyebut Dia sebagai Bapa. Kau Bapakku yang baik. Nah, wani ngomong Pak. Kalau seandainya dulu kita masih terpisah dengan Bapak, ojo katanya ngomong nyeluk Pak, Bapak aku njaluk duite, kepethoknya gira-gira Bapak Ibu. Mungkin kita masih punya saudara kita yang kalau diajak ke gereja, kayak wedi ngono Bapak Ibu. Aku belum siap, kayak gitu kan. Itu perasaan orang yang masih jauh dari Tuhan. Iya enggak Bapak Ibu? Aku belum siap. Apa aku wedi. Nah, gitu pasti. Aku belum siap, aku wedi. Jadi pengorbanannya, kematiannya di kayu salib Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, itu bukan sesuatu yang sia-sia. Karena Dia yang tidak mengenal dosa telah dibuat menjadi dosa karena kita. Siapa pelakunya yang membuat Dia menjadi mati? Kita. Darah tercucur Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Maka pengampunan diberikan kepada kita semuanya, supaya setiap kita, barang siapa yang ada di dalam Dia, dibenarkan oleh Allah. Amin Bapak Ibu. Amin. Jadi kalau Dia sudah mengampuni kita, biarlah kita juga seperti Dia memberikan pengampunan juga kepada saudara kita. Apa sih yang membuat berat kita melepaskan pengampunan Bapak Ibu? Apa Bapak Ibu? Gengsi. Kita itu takut kalau terlihat lemah. Harusnya Yesus ini orang paling super, paling kaya, raja. Tapi Dia nggak ambil gengsi. Dia turun ke dunia dalam kitab Injil Yohanes. Dia menjadi pelayan. Bahkan Yesus dikatakan dalam firman-Nya, Dia membasuh kaki murid-murid. Sebenarnya tidak pernah ada kisah raja yang melakukan demikian selain dicontohkan oleh Yesus Kristus. Dia mengambil rupa seorang hamba. Ini bukan kisahnya CEO Cina yang sedang menyamar. Yesus tidak sedang menyamar Bapak Ibu. Waktu itu Dia datang sebagai anak Allah yang melayani, dan Dia katakan aku anak Allah. Dia sudah ngomong. Tapi kalau CEO Cina itu kan nggak ngomong gitu ya. Menurut alur ceritanya, wah lemes-lemes, bodoh-bodoh. Nanti pada waktu gongnya, wah ditampakkan gitu ya, bahwa seorang pengusuhan sah gitu dan sebagainya. Yesus memang tidak. Dia sudah katakan bahwa Dia adalah anak Allah. Oleh sebab itu, mari kita semuanya, saya mengajak hal yang paling mendasar. Opo abote kita melepaskan. Memang kita berkorban, perasaan kita dikorbankan. Mungkin kita juga merasa berkorban harga diri ketika kita memberikan pengampunan, melepaskan pengampunan. Tetapi tanpa semuanya itu Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, kita tidak layak di hadapannya. Haleluya.
walaupun kita mengerang, berdoa, minta ampun, apapun itu, jika kita tidak melakukan apa yang menjadi harapan Tuhan, melakukan apa yang menjadi firman-Nya Tuhan, itu semua sia-sia. Seperti Yesus, kan itu yang kita mau. Dia mengampuni kita yang berdosa. Kita nggak layak. Kita ini benar-benar nggak layak, Bapak Ibu. Kita ini manusia yang tidak tahu berterima kasih. Kalau kita tidak lakukan seperti apa yang Yesus lakukan, memberikan pengampunan. Jika masih ada ganjalan di hati Bapak Ibu terhadap saudaranya, masih ada ganjalan sakit hati, ya, lepaskan pengampunan. Berdamailah dengan dirimu dan berdamailah dengan saudara-saudara. Maka Allah, sumber damai sejahtera, akan mengampuni dan memberkati. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Amin. Mari pemain musik, saya undang maju ke depan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, pengalaman kematian Tuhan Yesus itu membuktikan bahwa Dia sudah mengalahkan dosa. Dia sudah mengalahkan maut. Dia mengalahkan segala ketakutan. Dia mengalahkan sakit penyakit. Bahkan Dia juga mengalahkan kematian, Bapak Ibu. Kita punya Yesus, juru selamat yang hidup. Kita punya Yesus yang memberikan segala yang kita butuhkan. Kasih Allah sungguh telah terbukti ketika yang kasih Allah demi kau dan aku, tak ada kasih seperti kasih Allah. Kasih Allahku sungguh telah terbukti ketika kasih Allah dari kau dan aku, tak ada kasih seperti kasih. Kita sudah merasakan kebaikan Tuhan, sehingga sampai saat ini kita diberikan keberanian untuk memanggil Dia Bapa. Tuhan Yesus, terima kasih. Tuhan Yesus, terima kasih. Bapak Ibu, sebelum kita melaksanakan perjamuan kudus, makan roti dan anggur, baiklah kita membereskan diri kita dengan Tuhan, supaya ketika kita nanti makan roti dan anggur, kita menikmati ciptaan baru yang Tuhan sudah berikan. Baru dalam hal pola pikir, baru dalam hal kehidupan, dan baru di dalam iman. Kesempurnaan yang Tuhan berikan dalam kehidupan kita akan senantiasa dicurahkan. Mari saya undang
Pujilah Engkau Tuhan dalam nama Yesus. Haleluya. Haleluya. Salibnya sebelum kita menikmati perjamuan kudus ini, mari kita fokuskan hati dan pikiran kita kepada Tuhan. Bahwasanya ketika kita makan roti dan minum anggur perjamuan kudus ini, kita telah mati bersama-sama dengan Kristus. Mari kita angkat roti kita tinggi-tinggi. Dan ketika mereka sedang makan, Yesus mengambil roti, mengucap berkat, memecah-mecahkannya, lalu memberikannya kepada murid-muridnya dan berkata, "Ambillah, makanlah, inilah tubuhku." Mari kita makan di dalam nama Yesus.
Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Oh haleluya, terima kasih Tuhan. Mari kita angkat cawan kita. Haleluya, terima kasih. Sesudah itu ia mengambil cawan, mengucap syukur lalu memberikannya kepada mereka dan berkata, minumlah kamu semua dari cawan ini, sebab inilah darahku, darah perjanjian yang ditumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa. Mari kita minum di dalam nama Yesus. Haleluya, terima kasih Tuhan. Haleluya, terima kasih Yesus. Haleluya, haleluya. Kami menikmati tubuh dan darah-Mu dalam kehidupan kami, Tuhan. Kami telah mati bersama-sama dengan Engkau Kristus. Terima kasih Yesus, terima kasih, terima kasih. Kau sudah mengampuni seluruh dosa-dosa kami. Kami adalah ciptaan baru Yesus, terima kasih. Kami mengingat betapa Engkau menderita di kayu salib, memberikan diri, mengorbankan Engkau sendiri untuk mengampuni kami, menebus dosa-dosa. Dan mulai hari ini Tuhan Yesus, kami akan menjadi saksi-Mu Tuhan. Terima kasih, terima kasih. Setiap firman yang sudah kami dengar memberikan kami kekuatan. Firman yang kami dengar Tuhan memberikan kami pengharapan. Terima kasih Tuhan. Teraikan firman-Mu dalam setiap kami, dan biar kami diberikan kemampuan untuk melakukan. Dalam nama Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Saya akan membacakan pengumuman sepanjang minggu ini, ya khususnya untuk hari Minggu ya Bapak Ibu ya, karena hari ini hari Jumat. Jadi sepanjang minggu kita sudah lalui, dan untuk pengumumannya tetap hari Minggu kita akan adakan ibadah umum di gereja jam 8 pagi. Dan seperti apa yang sudah kita sepakati bersama kemarin bahwa kita akan makan bareng kayak gitu ya. Jadi ada perjamuan kasihnya Bapak Ibu. Ya. Jadi kemarin mungkin ada di antara kita yang belum tahu tentang info ya, kita makan bareng kayak gitu, tapi kita masak sendiri gitu ya. Mungkin kalau di kelompok Gloria itu ada tukang masaknya kayak gitu ya, kayaknya kayak gitu ya, jadi borong kayak gitu. Tapi nggak tahu kalau kelompok kita kayak gitu ya. Kabarnya itu Bu Suliasri tukang borong ya. Ya, mungkin kalau di kelompok lain juga ada kayak gitu, masak bareng aja, atau mungkin sudah disiapkan beberapa orang kayak gitu. Sudah, nanti opo jari aku kayak gitu ya. Ya, terima kasih untuk Bapak Ibu yang sudah memberikan kasih, yang mau berpartisipasi ya, yang mau bareng-bareng. Jadi ada pepatah lama itu ngomongin bahwa semuanya itu bisa diselesaikan di meja makan Bapak Ibu. Jadi kalau orang-orang kaya itu